Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat DSE ya. Tentunya berjumpa lagi di DSE channel tentang belajar seputar elektronika ya. Jadi di video kali ini yaitu saya akan membagikan tutorial atau bagaimana caranya pengecekan transistor regulator TV yaitu C4429. C4429 ini biasa sering digunakan pada power supply atau mungkin regulator pada televisi dengan merek Cina, atau mungkin digunakan pada mesin monitor CRT ya, monitor komputer CRT. CRT itu maksudnya tabung ya. Jadi monitor yang zaman dulu itu menggunakan monitor tabung, jadi menggunakan power supply penguat regulatornya transistor C4429 ya. Jadi banyak banget ya nomor serinya. Jadi salah satunya menggunakan transistor ini. Oke. Nah, transistor ini C4429 ini yaitu mampu bekerja di maksimal tegangan 1100 volt, 8 ampere, 60 watt. Ya. Jadi sepengetahuan saya itu. Jadi kalau misalkan nanti ada komentar atau mungkin sebenarnya ini mampunya di sekian tegangan, sekian watt, sekian ampere. Nah, mohon maaf ya jika saya salah untuk menyampaikan. Jadi sepengetahuan saya yaitu adalah ini mampu bekerja di tegangan maksimal 1100 volt, 8 ampere, 60 watt. Oke, nah cara pengecekannya bagaimana? Cara pengecekan saya menggunakan AVO analog dengan skala kali 1K karena saya sering menggunakan skala kali 1K ya. Jadi menurut saya menggunakan AVO analog dengan skala kali 1K itu lebih mudah daripada menggunakan skala yang lain. Itu kalau menurut saya. Oke, nah lanjut untuk kembali ke pengecekan. Pada dasarnya itu adalah transistor memiliki 3 kaki, dan dari ketiga kaki yaitu memiliki nama-nama kaki ya, nama-nama kaki. Jadi data pin kaki. Data pin kakinya itu adalah dari sebelah kiri. Dari sebelah kiri di sini ya, di sebelah kiri. Di sebelah kiri ini kaki pin basis ya. Jadi sebelah kiri adalah basis, dan yang kaki tengah ini adalah kaki kolektor, dan yang kaki kanan ini adalah kaki emitor. Jadi kalau misalkan disingkat itu B, C, E. Oke. Nah, seperti itu. Nah, lanjut untuk pengecekan yaitu saya sudah menyiapkan kertas dengan yang ada tulisan B, C, E-nya. Jadi posisi transistor itu seperti ini. Tulisannya di atas lalu saya letakkan di bawah. Nah, jadi sudah kebaca B, C, E ya. Nah, gini aja. Oke, saya tambahkan kontras terlebih dahulu ya biar agak cerah sedikit ya. Jadi saya tambahkan kontrasnya. Bentar. Nah, segini aja kontrasnya. Oke. Nah, lanjut untuk pengecekan yaitu pastikan jarum probe saat dikonslet yaitu jarum AVO menunjukkan sampai di angka 0. Ya. Oke, sudah di angka 0. Jadi kalau misalkan belum di angka 0 silahkan putar di adjustment ya, di adjust ya. Jadi diputar sampai di angka 0. Untuk langkah pengecekan pertama yaitu adalah probe hitam di kaki basis dan probe merah di kaki kolektor. Jadi untuk seperti ini ya, untuk seperti ini jadi harus ada hambatan menunjukkan di kisaran 4 ya, 4K. Oke, tepat sekali. Jadi hambatan ada 4K saat posisi probe hitam di kaki basis dan probe merah di kaki kolektor, jadi ada hambatan 4K. Selanjutnya kita pindahkan probe merah ke kaki emitor. Jadi pada saat posisi seperti ini yaitu harus ada hambatan pula, yaitu hambatannya 5K. Oke, 5K pada saat posisi probe hitam di kaki basis, probe merah di kaki emitor, jadi ada hambatan 5K. Oke, selanjutnya kita pindahkan probe. Kita ganti posisi probe merah di kaki basis, probe hitam di kaki kolektor. Jadi pada saat posisi seperti ini seharusnya tidak ada hambatan sama sekali ya. Jarum AVO tidak boleh bergerak walau hanya sedikit.
Oke, pada saat posisi probe merah di kaki basis dan probe hitam di kaki kolektor itu tidak ada pergerakan sama sekali. Bagus ya. Jadi kalau misalkan ini ada pergerakan berarti menandakan bahwasanya transistor sudah bocor. Oke, selanjutnya kita pindahkan probe hitam ke kaki emitor. Jadi pada langkah posisi seperti ini pula tidak ada pergerakan sama sekali ya. Oke, benar, tidak ada pergerakan sama sekali, berarti transistor tidak bocor ya. Kalau misalkan ada pergerakan berarti transistor sudah bocor. Oke, nah untuk langkah selanjutnya, kalau saya biasanya hanya seperti ini ya. Namun kalau saya hanya posisi seperti ini agak susah ya. Susah nggak ya? Oke, dibalik saja transistor saya balik ya. Transistor saya balik, posisi transistor saya balik. Jadi kalau misalkan posisinya dibalik itu adalah untuk data pin kakinya juga cara ngebacanya kebalik ya, E, C, B, karena posisi basisnya sekarang di sebelah kanan. Oke, selanjutnya untuk pengecekan yaitu probe hitam di kaki emitor, probe merah di kaki kolektor. Nah, untuk posisi seperti ini tidak boleh ada hambatan ya, jadi tidak boleh jarum bergerak. Oke, jarum tidak bergerak sama sekali berarti bahwasanya transistor tidak bocor, berarti transistor masih bagus. Oke, selanjutnya kita pindahkan probe merah ke kaki basis. Jadi pada saat posisi seperti ini pula jarum AVO tidak boleh bergerak dan tidak boleh ada hambatan walau hanya sedikit ya. Oke, posisi seperti ini juga tidak bocor, berarti masih bagus. Nah, untuk langkah selanjutnya itu adalah kita membalikkan probe. Probe merah pada kaki emitor, probe hitam di kaki basis. Di kaki kolektor dulu aja ya. Probe merah di kaki emitor, probe hitam di kaki kolektor. Jadi tidak ada pergerakan sama sekali. Bagus ya, tidak ada pergerakan sama sekali berarti bagus. Untuk posisi seperti ini, probe merah di kaki emitor, probe hitam di kaki kolektor. Jadi bagus. Tidak ada pergerakan. Nah, untuk selanjutnya langkah yang terakhir itu adalah probe hitam kita pindahkan ke kaki basis. Ini harus ada hambatan seperti di awal tadi. Ya benar, probe hitam di kaki basis dan probe merah di kaki emitor ada hambatan 5K. Oke, berarti transistor ini masih bagus. Nah, kunci yang pertama yang paling penting ya, kunci-kunci yang paling penting yaitu adalah saat pengecekan transistor jenis NPN. Jenis NPN dengan tipe apa saja ya? Apa saja ya. Bukan hanya C4429. Jadi, jenis NPN dengan nomor seri apa saja itu menurut saya pengecekannya itu sama. Cara pengecekan sama. Semua jenis transistor NPN itu pengecekan sama. Jadi posisi pengecekannya hanya seperti ini ya. Ingat ya, probe hitam di kaki basis, probe merah di kaki kolektor. Itu ada hambatan, yaitu naik turunnya hambatan itu ya tergantung dari jenis apa, tipe transistor tersebut ya, nomor serinya ya, seri transistor tersebut. Jadi kalau misalkan posisi seperti ini, probe hitam di kaki basis, probe merah di kaki kolektor, itu ada hambatan kiranya sekitar ya, kira-kira itu 4, 5 sampai 6 ohm. 6K ya. Terus kalau posisi probe merah di kaki emitor itu juga ada hambatan antara 5, 6, 6,5 sampai 7K. Jadi pergerakan untuk transistor jenis NPN itu hanya posisi seperti ini saja. Tidak boleh ada pergerakan selain posisi seperti ini ya. Ingat, probe hitam di kaki basis, probe merah di kaki kolektor ada hambatan, di kaki emitter juga ada hambatan. Jadi hanya posisi seperti ini. Kalau misalkan saat dibolak atau mungkin dibalik ada hambatan, berarti transistor sudah rusak atau mungkin transistor sudah bocor. Oke, semoga video saya ini mudah untuk dimengerti dan bermanfaat ya. Jadi begini cara pengecekan transistor menurut saya pribadi.
Oke, kalau misalkan ada salah atau mungkin salah pengucapan, nah saya mohon maaf. Nah, semoga video saya ini bermanfaat. Salam dari DSE Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.